Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku santri pondok pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk belajar. Anak-anakku santri pondok pesantren yang berbahagia, marilah dalam kesempatan ini kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke-156. Bismillahirrahmanirrahim. Isbagul wudhu'i, menyempurnakan wudhu. Syatrul imani, yaitu separuh iman. Walhamdu, dan ucapan alhamdu yang artinya segala puji. Lillahi, kepada Allah. Alladzi, yang tamla'u, memenuhi dia, al-mizana, akan timbangan. Wa tasbihu, dan ucapan tasbih, yaitu subhanallah. Wa takbiru, dan ucapan takbir, yaitu Allahu Akbar. Yamla'ani, memenuhi keduanya. As-samawati, beberapa langit. Wal ardo, dan bumi. Wassolatu, dan sholat. Nurun, yaitu cahaya. Wazakatu, dan zakat. Burhanun, yaitu bukti. Wasobru, dan sabar. Ziyaun, yaitu sinar. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an. Hujjatun, yaitu argumen, yaitu alasan. Laka, bagi engkau. Au alaika, atau atas engkau. Kullun nasi, setiap manusia. Yaitu pagi-pagi dia. Fabai'u, maka menjual dia. Nafsahu, akan dirinya. Famu'tikuha, maka memerdekakan dia. Aumubikuha,
atau membinasakan dia. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Ibnu Hibban an Abi Malikin dari Abi Malik al-Asy'ari al-As'ari. Anak-anakku santri pondok pesantren Ar-Raudhatul Ilmiyah Kertosono yang berbahagia, hadis ini memberitahu kepada kita, yang pertama, isbagul wudhu syatrul iman. Kesempurnaan wudhu itu adalah separuh dari iman. Kenapa? Kesempurnaan wudhu adalah separuh dari iman. Ini menunjukkan bahwa wudhu itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang harus diperhatikan. Sebab kalau kita mengerjakan sholat tanpa wudhu, maka nilai sholat tidak akan ada. Nah, karena wudhu itu separuh dari iman, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan mengerjakan sholat, berarti kita memiliki nilai iman yang sempurna, memiliki nilai keimanan yang di situ dari nilai wudhu separuh dan nilai sholat separuh. Dengan bergabungnya antara wudhu dan sholat, berarti kita memiliki satu nilai iman yang sempurna. Walhamdulillah alladzi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Kenapa? Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Karena ucapan alhamdulillah atau segala puji hanya milik Allah, itu adalah ucapan yang sempurna, itu adalah ucapan yang layak, yang pantas untuk menerima ucapan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak ada. Makanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah memberikan nilai kepada kita. Timbangan amalnya benar-benar sempurna. Kemudian hadis selanjutnya, wa tasbih, dan ucapan tasbih, yaitu subhanallah, wa takbir, dan ucapan Allahu Akbar, yamla'ani as-samawati wal ard. Keduanya itu memenuhi seluruh langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa ucapan tasbih dan takbir, ucapan tasbih dan takbir itu benar-benar ucapan yang memiliki nilai bobot yang sangat berat, memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai santri pondok, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan takbir, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di dalam diri kita itu ada 360 persendian, yang mana persendian yang kita miliki tersebut setiap hari itu perlu untuk mendapatkan sedekah. Nah, kemudian apa yang harus kita gunakan untuk bersedekah di dalam memenuhi kebutuhan persendian kita yang ada ini? Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa dengan mengucapkan
tahmid, mengucapkan tasbih, mengucapkan takbir, itu bisa mengganti dari setiap persendian kita. Kalau di dalam diri kita terdapat 360 persendian yang setiap hari butuh untuk diberi sedekah, maka minimal di dalam rangka memenuhi kebutuhan diri kita, setiap hari kita dianjurkan untuk membaca takbir, tasbih, tahmid itu minimal 360 kali. Anak-anakku santri Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono yang saya hormati, hadis selanjutnya, wassolatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Kenapa sholat di sini dikatakan cahaya? Karena dengan kita mau mengerjakan sholat, karena dengan kita mengerjakan sholat, yang mana sholat yang kita kerjakan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah sholat itu akan mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya dari diri kita. Kemudian apa cahaya yang muncul apabila kita mengerjakan sholat sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Di dalam Al-Quran di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat itu memberikan pandangan kepada kita, apabila kita mengerjakan sholat sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah sholat yang kita kerjakan itu akan memunculkan sinar, akan memunculkan cahaya yang berupa mencegah diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, menjauhkan diri kita untuk tidak melanggar, tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang dimaksud dengan as-sholatu nurun. Sholat itu merupakan cahaya, yaitu dengan memunculkan, dengan mencegah perilaku kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian hadis selanjutnya, wazakatu burhanun, dan zakat itu merupakan bukti. Nah, kemudian yang dimaksud dengan zakat itu merupakan bukti. Di sini bukti kita sebagai makhluk sosial. Di dalam Al-Quran disebutkan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Mengambillah, khud min amwalihim, mengambillah kamu dari harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat. Yang mana apabila kita mau mengeluarkan zakat, maka zakat itu memiliki fungsi tutahhirhum. Yang pertama, zakat itu akan membersihkan harta kita dari hak-hak
yang dimiliki oleh orang-orang fakir miskin. Jika kita telah mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sebagian harta kita untuk dikeluarkan zakatnya, berarti kita telah mengeluarkan atau telah memberikan hak kita kepadanya, atau telah membuktikan diri kita bahwa kita benar-benar sebagai makhluk sosial, benar-benar kita sebagai orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah selanjutnya, wa tuzakkihim biha. Di samping zakat itu bisa membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, ternyata zakat itu juga bisa berfungsi untuk membersihkan diri kita dari sifat rakus, kikir, bakhil, medit. Insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat, maka sifat-sifat yang seperti itu akan hilang. Ini menunjukkan bukti bahwa kita benar-benar sebagai hamba Allah yang taat, yang siap untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan siap pula untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian selanjutnya, wasabru ziyaun, dan sabar itu adalah sinar. Kenapa sabar di sini dikatakan sinar? Karena apabila kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi suatu masalah, kemudian kita bersabar, kita menahan, jangan sampai kita melanggar dari hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah, maka apa yang kita lakukan itu akan memberikan sinar pada diri kita. Seperti halnya kita bersabar untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah, maka dengan kita selalu taat terhadap perintah-perintah Allah, maka apa yang kita jalankan itu akan memberikan sinar pada diri kita, memberikan cahaya kepada diri kita, sehingga kalau kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang setiap hari kita lakukan, maka itu akan terasa, loh, gak enak di dalam diri kita. Contoh, kita biasa untuk mengerjakan sholat zuhur, kemudian kita mungkin ada acara apa atau sedang sibuk melakukan apa, kemudian kita tidak mengerjakan. Nah, pada waktu jam kita melakukan sholat duha, maka disitulah akan ada sinar yang muncul pada diri kita. Kenapa? Gak enak begitu. Seakan-akan kita dituntut harus mengerjakan sholat duha. Nah, inilah kalau kita sabar di dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, atau kita menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita akan, atau bahasanya kesabaran yang telah kita lakukan tadi itu akan memunculkan sinar pada diri kita, sehingga diri kita ini akan menjadi kontrol apa yang harus kita lakukan. Kemudian hadis selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu
merupakan hujah, merupakan argumen, merupakan alasan bagi engkau atau atas engkau. Di sini memberitahu kepada kita, kenapa kita mengerjakan sholat? Karena di dalam Al-Quran telah dimunculkan oleh Allah, aqimus sholat. Ya, maka kita mengerjakan sholat. Dan apabila kita tidak mengerjakan sholat, maka resiko yang akan kita hadapi. Ya. Begitu juga ayat yang lain sebagai argumen. Orang yang mau mengerjakan sholat, maka dia akan layak mendapatkan jaminan dari Allah yang berupa surga. Dari mana itu? Yaitu dari petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai argumen. Atau sebaliknya, kenapa orang kafir itu masuk ke dalam api neraka? Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di sana Allah memberitahu, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. Jadi sama saja. Karena dia itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, itu sama saja, tidak ada perubahan. Diberi bimbingan, diberi arahan, diberi nasihat, itu pun jika tidak ada perubahan sama sekali, maka dia layak disebut atau dia layak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena Allah telah memberitahu kepada kita di dalam Al-Quran, di sana disebutkan, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau kita lihat di dalam ayat tersebut, kenapa orang-orang kafir itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka? Kenapa orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja? Karena mereka diberi penglihatan oleh Allah, yang mana Allah memerintahkan supaya penglihatan yang dia miliki dia gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat kebesaran Allah. Tapi ternyata pendengar mata yang dia miliki, dia tidak mau menggunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga selanjutnya, dia diberi pendengaran oleh Allah atau diberi telinga oleh Allah untuk mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan dakwah-dakwah, mendengarkan bimbingan-bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Ternyata itu pun juga dia tidak mau menggunakan. Begitu juga dia diberi hati untuk memahami ayat-ayat Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, memikirkan ayat-ayat Allah. Ternyata itu pun dia tidak mau menggunakan. Karena hal seperti inilah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah, semuanya ini terdapat di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai argumen kita, Al-Quran itu sebagai alasan kita kenapa kita menjalankan perintah Allah,
Kenapa kita harus taat terhadap petunjuk-petunjuk Allah? Itulah yang akan menyelamatkan hidup kita, akan membahagiakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku, santri Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono yang berbahagia. Kemudian hadis selanjutnya, kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Hadis ini memberitahu kepada kita bahwa setiap manusia pagi-pagi dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya. Nah, kemudian apa yang harus dia jual di situ, sehingga jualan yang dia lakukan itu bisa memerdekakan dirinya dan kadang-kadang bisa membinasakan dirinya? Tentunya jualan yang dia lakukan di situ, apakah perilaku yang dia lakukan mulai dari bangun tidur sampai malam atau sampai tidur kembali, apakah perilaku yang dilakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Kalau ternyata perilaku yang dia lakukan itu banyak yang sesuai dengan apa yang ditentukan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dia selalu taat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka berarti dia telah memerdekakan dirinya dari azab Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ternyata aktivitas yang dia lakukan ternyata banyak yang bertentangan, banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka berarti dia sama halnya dengan membinasakan dirinya. Kenapa begitu? Karena setiap amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jika amal perbuatan yang kita lakukan itu ternyata banyak nilai kebaikan yang ada, maka kita akan berada di dalam kehidupan fi isyatir radiyah, di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Karena penuh dengan keridhaan, maka layak untuk dimasukkan ke dalam api, ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau ternyata perbuatan yang kita lakukan nilai kebaikannya sangat-sangat ringan, sedangkan nilai kejelekannya sangat-sangat berat, maka Allah akan memasukkan kepada diri kita ke dalam neraka hawiyah. Inilah ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah narun khamiyah. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjutkan hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Igtanim
memanfaatkanlah kamu khomsan akan 5 perkara, qabla khomsin sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Hayataka waktu hidup engkau, qabla mautika sebelum waktu mati engkau, wasihataka dan waktu sehat engkau, qabla sukmika sebelum waktu sakit engkau, wa farogoka dan waktu luang engkau, qabla suglika sebelum waktu sibuk engkau, wa sababaka dan waktu muda engkau, qabla haromika sebelum waktu tua engkau, wa ginaka dan waktu kaya engkau, qabla fakrika sebelum waktu miskin engkau. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Anak-anakku santri pondok pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono yang berbahagia, hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita, igtanim khomsan qabla khomsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. 1. Hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hadis ini memberitahu apabila kita memiliki kesempatan untuk hidup, marilah waktu hidup yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa harus begitu? Karena kita diperintahkan oleh Allah di dunia ini sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka tunduk dan patuh kepadaku. Dari sini dapat diambil pelajaran. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup, marilah hidup yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala perilaku kita, segala tindak tanduk kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku santri pondok pesantren yang berbahagia, marilah mumpung diri kita masih punya kesempatan hidup, manfaatkan sebaik-baiknya. Bekalilah diri kita untuk banyak-banyak amal baik, karena dengan amal baik itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat sebelum datangnya kematian. Sebab jika kematian telah datang, maka terputuslah seluruh amal perbuatan kita, sehingga yang dinilai oleh Allah, yang bisa dijadikan bekal oleh Allah,
untuk diri kita hanya amal pada waktu kita masih hidup. Sedangkan setelah kematian, di situ kita sudah tidak bisa lagi menikmati, sudah tidak bisa lagi menambah bekal untuk nilai amal kita, khususnya amal baik kita. Makanya mumpung masih ada kesempatan, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis selanjutnya, wasihhataka qabla sukmika, dan waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu sehat, karena dengan kita mau memanfaatkan waktu sehat kita, maka segala yang akan kita jalankan itu akan terasa enak, akan terasa nikmat apabila kita dalam keadaan sehat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan sakit, sudah, untuk belajar juga malas, untuk mengerjakan sholat juga tidak enak. Makanya di dalam Islam disebutkan, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah memberikan nilai penghargaan kepada kita. Jika kita terbiasa pada waktu sehat, kita terbiasa untuk menjalankan kebaikan. Contoh, sholat duha atau puasa sunnah. Kemudian di suatu saat kita mengalami yang namanya sakit, kemudian kita tidak bisa mengerjakan kebiasaan baik yang telah kita lakukan, maka Allah tetap memberikan catatan kepada kita bahwa kita tetap dicatat sebagai hamba Allah yang taat untuk melakukan sholat duha, taat untuk melakukan melakukan puasa sunnah. Nah, inilah diantara keutamaan nilai-nilai apabila pada waktu sehat kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kemudian pada waktu sakit kita tidak bisa, masih tetap mendapatkan nilai. Makanya manfaatkanlah masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Kemudian hadis selanjutnya, wa faraghoka qabla sughlika, dan manfaatkanlah waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu luang. Kalau kita berada di pondok seperti ini, banyak waktu, kesempatan yang ada, banyak waktu luang yang ada. Marilah waktu luang itu kita gunakan untuk menghafalkan ayat Al-Quran, atau kita gunakan untuk menghafalkan kaidah usul fikih, atau kita manfaatkan untuk menghafalkan nahwu, menghafalkan sorof. Mumpung kita masih punya kesempatan. Sebab kalau kita sudah sibuk, kapan lagi kita akan bisa meluangkan diri kita untuk menghafalkan ayat Al-Quran, untuk menghafalkan usul fikih, kaidah usul fikih, kaidah nahwu, kaidah sorof, dan yang lainnya. Makanya mari, mumpung kita masih punya waktu luang, marilah waktu luang yang ada ini
kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya, wasababaka qabla haramika, dan manfaatkanlah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Mumpung kita masih punya mumpung kita masih punya tenaga yang fit, masih punya tenaga yang kuat, marilah kita rajin-rajin untuk mengerjakan sholat tahajud, untuk puasa sunnah, untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mengkaji tafsir, mengkaji hadis ya. Mumpung masih muda, masih punya pemikiran yang atau memiliki pemikiran yang sehat, memiliki kecerdasan yang cemerlang, marilah kesempatan yang ada itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab kalau sudah datangnya masa tua, maka kita untuk mengerjakan amalan-amalan seperti sholat tahajud, kemudian puasa sunnah, ini juga sudah tidak begitu kuat, tapi mungkin kuat bukan dengan berdiri, tapi dengan duduk untuk sholat tahajudnya. Kemudian semangat kita untuk mengkaji, kalau masih muda, pemikiran atau pikiran masih fit, masih bagus, kita semangat buka kitab ini, kitab itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tua, pekerjaan sudah banyak, badan sudah nggak begitu enak, akhirnya kita sulit, kita hanya bisa menikmati hasil yang telah kita peroleh di masa muda kita. Sebab kalau usia kita sudah tua, itu untuk menambah wawasan kita, menambah kajian kita, ini sudah nggak begitu semangat, beda dengan pada waktu muda. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan waktu muda, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis selanjutnya, waginaka qabla fakrika, dan manfaatkanlah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kalau memang kita memiliki rizki yang agak luas, mari kita manfaatkan rizki yang ada itu untuk hal-hal yang baik sebelum datangnya masa miskin. Sebab dengan kita banyak mengeluarkan atau membantu ya, untuk kegiatan ini atau untuk hal-hal ini, insya Allah itu akan memberikan nilai bagi diri kita. Atau dalam bahasa, mumpung masih punya kesempatan bisa sedekah, bisa zakat, mari kita jalankan itu. Sebab kalau kita sudah tidak punya kesempatan untuk zakat dan sedekah karena kita tidak punya apa-apa, berarti kita tidak punya tambahan nilai dari hal tersebut. Demikianlah apabila terdapat hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.